Baik, untuk sesi Vicon kedua ini, maaf saya buka dulu ya, saya belum buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore Ibu. Baik, untuk sesi kedua ya, Vicon kedua, yaitu terkait siklus hidup proyek, dan satu lagi itu materi sesi 3 kalau nggak salah, organisasi proyek ya. Ini mungkin rekan-rekan juga sudah download dan sudah baca ya untuk materinya, kemudian video pembelajarannya juga sudah diberikan. Jadi saya lanjut saja. Karena terkait proyek, jadi seperti halnya produk ini, karena menyangkut siklus hidup, kan nggak cuma di produk gitu ya, ternyata proyek juga punya siklus gitu ya. Seperti halnya produk akan mengikuti tahap-tahap tertentu dalam perkembangannya. Nah, dalam setiap tahap akan ada karakteristik tertentu dalam hal besarnya usaha, baik itu biaya yang dikeluarkan, kemudian tingkat ketidakpastian, potensi konflik yang ada, potensi resiko, dan sebagainya. Nah, kalau kita membahas siklus hidup proyek, pasti kita akan mengenal yang namanya research and development, riset dan pengembangan, kemudian pengenalan ke pasar, pertumbuhan, kemudian dia akan mencapai yang namanya matang, kemudian penurunan, dan ini kata-kata yang mati ya. Jadi seperti produk ya. Nah, proyek juga mengalami fase-fase ini. Nah, kalau kita lihat di sini bentuk siklusnya seperti ini. Jadi dia mulai dari pengenalan ke pasar. Jadi dalam siklus hidup produk ini, sumbu X menandakan tahap-tahap perkembangan suatu produk. Jadi dia akan ini menandakan tahap-tahap perkembangan suatu produk. Sedangkan sumbu Y menunjukkan pengeluaran biaya. Ada tahap awal diperlukan banyak biaya untuk investasi. Tentunya kalau misalkan kita baru mau melakukan ya sebuah proyek, tentunya kita kan melakukan investasi, yang mana kalau misalkan kita melakukan investasi itu biasanya kalau dalam perhitungan investasi itu dikasih tanda minus, artinya dia kas keluar ya, baru nanti kas inflow-nya baru kelihatan. Nah, investasi ini selanjutnya ketika produk sudah dilempar ke pasaran, akan ada masukan ya, pemasukan. Makanya kalau investasi dikasih minus gitu kalau dalam persamaan, jadi I0 itu investasi, di sini minus, ditambah baru cash inflow-nya, masukannya. Setiap tahun tentunya kalau kita ingin melakukan investasinya jangka panjang pastinya. Makanya ditambah plus, ditambah CI berapa cash inflow per tahun pertama, tahun kedua, kan kayak gitu. Walaupun tidak setiap produk mengikuti tahap seperti ini, namun umumnya pola perkembangan produk mempunyai siklus yang mirip. Jadi ini kalau kita lihat siklus hidup proyek ya sama seperti siklus hidup produk. Nah, tahapannya atau fase yang dilalui proyek itu, di sini ada tahapan-tahapannya dibagi menjadi: pertama, tahap konsepsi. Jadi tahap konsepsi ini adalah tahap pertama. Kemudian tahap perencanaan. Nah, ini tahap kedua, tahap eksekusi, dan tahap operasi. Sedangkan siklus hidup itu apa sih? Nah, siklus hidup proyek adalah serangkaian fase, jadi fase-fase ini yang dilewati sebuah proyek dari konsepsi sampai pada tahap operasi, atau yang bisa dibilang misalkan dia sudah selesai ya tahap penutupan gitu ya. Nah, siklus hidup proyek ini membantu para stakeholder untuk mengelola dan mengontrol proyek secara lebih sistematis dan terstruktur. Kita bahas satu-satu. Tahap konsepsi. Di sini ada tertulis di tahap konsepsi ini yang diterapkan adalah pertama, inisiasi dan analisis kelayakan. Jadi tahap konsepsi ini adalah fase awal dalam siklus hidup proyek. Jadi fase awal dalam sebuah proyek di mana ide atau kebutuhan untuk proyek diidentifikasikan dan dievaluasi.
Dalam tahap ini fokus utamanya adalah pada pertama mungkin identifikasi dari kebutuhan, jadi memahami dan mendokumentasikan kebutuhan yang mendorong dari inisiasi proyek ini. Dari sini kemudian analisis kelayakan atau studi kelayakan artinya kan menilai apakah proyek ini layak dan realistis dari segi teknis ataupun ekonomi dan dari segi hukum. Itu ya. Nanti baru kalau memang sesuai gitu baru melakukan pengembangan konsep, baru nanti kita ajukan analisis ke pemangku kepentingan, baru sampai pada kalau misalkan memang disetujui pembuatan proposal proyek. Itu ya, ini tahap konsepsi. Nah, kemudian lanjut ke perencanaan. Artinya kalau sudah tahap perencanaan, proyek yang diajukan artinya sudah disetujui. Jadi tahap perencanaan ini dimulai. Tahap ini adalah tentang mendetailkan bagaimana proyek akan dilakukan atau dilaksanakan. Termasuk di sini mulai pembuatan jadwal, pembuatan anggaran, kemudian menentukan sumber dayanya, menilai resiko, dan mulai menugaskan ya staffing. Jadi rencana proyek ini mengembangkan rencana terperinci yang mencakup semua aspek ya, dari jadwal, anggaran, sampai staffing. Nah, pembuatan jadwal apa? Menetapkan timeline proyek dengan aktivitas kunci dan bagaimana milestone-nya. Kemudian tentunya anggaran kan, menyusun anggaran untuk proyek tersebut. Nah, ini selalu deh kalau saya geser ini dia ganti. Jadi menyusun anggarannya, berapa yang dibutuhkan dalam proyek tersebut. Tentunya kan nanti anggaran itu akan kita compare dengan aktualnya ya. Apakah ada penyimpangan atau varians di situ. Kemudian kita melakukan apa? Alokasi sumber daya. Menentukan sumber daya yang dibutuhkan, baik itu manusia, teknologi, dan finansialnya. Dan mengalokasikan sumber daya tersebut. Kemudian pengelolaan resiko, mengidentifikasi potensi resiko dan merencanakan strateginya bagaimana untuk memitigasi resiko tersebut. Yang terakhir adalah apa? Staffing. Jadi kan kita mulai menugaskan ya untuk tahap perencanaan ini. Setelah di fase perencanaan artinya masuk ke dalam fase eksekusi. Jadi dalam tahap eksekusi semua perencanaannya mulai dari perencanaan ini, jadwal anggaran mulai diimplementasikan ya. Ini adalah fase di mana produk atau layanan proyeknya ini dikembangkan. Jadi di sini sudah mulai apa saja yang dibuat. Di sini ada laporan status, kemudian perubahan, kualitas, dan forecast atau melakukan peramalan. Jadi melaksanakan rencana proyek sesuai yang telah disusun, kemudian mengelola timnya bagaimana gitu, terus mutunya, kualitasnya, memastikan kualitas outputnya sesuai dengan standar atau tidak gitu ya. Sampai pada nanti masuk lagi ke tahap operasi. Jadi tahap operasi bukanlah bagian dari semua proyek, tapi berlaku untuk proyek yang menghasilkan produk atau infrastruktur yang memerlukan operasi berkelanjutan setelah pembangunannya selesai. Nah, ini untuk operasi ada training customer, transfer dokumen, penugasan kembali staff, dan listen and learn. Nah, ini apa namanya, nggak bisa dispesifikasikan ke satu proyek atau produk ya. Nah, ini fasenya, tapi menjelaskan fasenya seperti ini ya. Jadi kalau misalkan tergantung dia menerapkan proyek atau produknya apa gitu, nanti baru bisa kita lakukan. Tapi fasenya ya konsepsi, perencanaan, eksekusi, operasi. Nah, ininya mungkin berbeda-beda untuk setiap produk atau proyeknya.
Nah, ini ada penjelasannya ya, satu-satu dari tahap konsepsi. Mungkin tadi sudah sedikit saya jelaskan. Jadi dari inisiasi proyek adalah titik di mana suatu ide tentang proyek itu lahir, kemudian proyek itu dimulai dengan ditemukannya suatu masalah. Seperti kalau rekan-rekan membuat tugas akhir, anggap aja itu seperti proyek. Jadi perlu menemukan, kalau ini kan ide ya. Nah, kalau tugas akhir namanya gap penelitian. Jadi rekan-rekan wajib mengumpulkan referensi penelitian. Nih saya kaitkan aja ya, karena ini proyek kan sama ya seperti tugas akhir. Rekan-rekan juga sedang menyusun tugas akhir. Jadi ketika rekan-rekan ini menyusun tugas akhir, yang perlu rekan-rekan lakukan di dalam pembuatan proposal tentunya di bab pertama adalah menemukan gap penelitian. Apa itu gap penelitian? Artinya perbedaan dari penelitian-penelitian sebelumnya atau terdahulu dengan penelitian yang rekan-rekan ajukan. Jadi gapnya harus terlihat di latar belakang masalah. Jadi pentingnya membuat mencari referensi penelitian itu adalah melihat. Jadi jangan ada penelitian lain gitu, terus rekan-rekan pakai gitu ya dengan judul yang sama, dengan variabel yang sama, terus membahas masalah yang sama, itu namanya plagiat. Nah, kalau rekan-rekan kumpulkan dulu ya, minimal itu 10 lah, 10 referensi penelitian rekan-rekan kumpulkan dengan misalkan topik terkait yang rekan-rekan ajukan, entah itu misalkan kalau misalkan operasional terkait jadwal proyek gitu ya, kumpulkan. Kemudian rekan-rekan harus cari gap, perbedaannya apa gitu dari penelitian sebelumnya yang rekan-rekan baca gitu dengan nanti yang rekan-rekan ajukan. Nah, itu kalau sudah ketemu gap penelitiannya baru rekan-rekan bisa lanjutkan. Jangan dibabas habis sama persis gitu, nggak boleh. Nah, sama ini inisiasi adalah di mana suatu ide tentang proyek lahir. Jadi proyek dimulai dengan ditemukannya suatu masalah, kesempatan atau kebutuhan oleh user. Nah, juga penelitian rekan-rekan juga perlu dicari ini tujuan penelitian ini, dilakukan penelitian ini apa gitu. Nanti manfaatnya untuk apa? Nah, baru kemudian kelayakan proyek. Kelayakan adalah proses investigasi terhadap masalah dan mengembangkan solusi secara lebih detail. Apakah penyelesaian masalah itu cukup menguntungkan secara ekonomis dan bermanfaat. Jadi kalau sudah menemukan gap, baru layak nih. Tujuan manfaatnya sudah ada, baru layak dilakukan penelitian lebih lanjut terhadap judul penelitian yang rekan-rekan pilih. Gitu. Kemudian di sini ada permintaan proposal dikirim kepada pihak-pihak yang masuk dalam daftar peserta lelang atau bidders list yang dipunyai oleh perusahaan atau pihak lain yang berminat terkait proposalnya. Ada tujuan, lingkup proyek, spesifikasi. Ini kan sama seperti rekan-rekan mengajukan proposalnya ke dosen pembimbing tugas akhir, dilihat ini sesuai tidak gitu ya. Ada latar belakang masalahnya, ada rumusan masalahnya, ada tujuan masalahnya, kemudian manfaat penelitiannya ada, kemudian metode jelas, itu semua ditulis metodenya. Baru nanti di ACC atau tidaknya oleh oleh pembimbing akademik gini. Kalau ini oleh yang kita ajukan proposal proyeknya gitu ya, usernya artinya setuju nggak. Nah, proposal proyek di sini secara ringkas, proposal proyek harus mengandung beberapa pokok, mulai dari surat pengantar, kemudian ringkasan manajemen, sampai pada nanti kualifikasi manajemen, baru pemilihan proposal. Proposal yang masuk ke pemilik proyek akan dievaluasi berdasarkan syarat-syarat yang telah ditentukan. Jika sudah terpilih, akan ada namanya negosiasi kontrak. Ini di tahap konsepsi ya. Kemudian tahap perencanaan.
Di sini dalam siklus hidup proyek akan meliputi kegiatan penyiapan rencana proyek secara detail dan penentuan spesifikasi proyek secara rinci. Mulai dari jadwal sampai pada rencana pelaksanaan hasil proyek. Kemudian tahap akuisisi. Yang di sini mulai dibentuknya desain. Jadi dalam tahap ini spesifikasi akan diterjemahkan dalam gambar atau maket atau diagram atau skema. Kemudian pengadaan untuk penyiapan fasilitas-fasilitas, kemudian produksi, implementasi. Lalu tahap operasi adalah tahap yang paling akhir ya. Tapi kalau misalkan dilihat lagi skemanya, tahap operasi itu bukan yang paling akhir, ada lagi satu yaitu tahap penutupan. Kalau misalkan proyek itu kan ada misalkan pembangunan jembatan, pasti kan ada sampai selesai ya, nggak hanya operasi gitu. Nanti setelah rangkum semua akan ada tahap penutupan. Oke, ini untuk materi sesi 2 berarti ya. Kita lanjut ke sesi 3, organisasi proyek. Nah, ini nyambung semua ya. Jadi suatu perusahaan jika berhasil maka cenderung berkembang atau menambah sumber daya dan orang, lalu mengembangkan struktur organisasinya. Nah, biasanya fokus dari struktur organisasi adalah pengkhususan atau spesialisasi orang pada bidang tertentu. Nah, ternyata organisasi itu nggak cuma digunakan di perusahaan-perusahaan, tapi proyek juga pakai organisasi. Jadi namanya organisasi proyek. Jadi organisasi kan kita tahu ya pengertiannya kan karena kan sudah dapat mata kuliah manajemen sumber daya manusia Indonesia lagi. Sumber daya manusia. Jelas sudah pasti mendapatkan materi tentang organisasi. Nah, organisasi adalah sekelompok orang yang harus mengkoordinasikan aktivitas-aktivitasnya untuk memenuhi tujuan dari organisasi. Nah, kelompok orang yang bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuannya disebut adalah, nah ini ke dalam organisasi. Nah, kalau ditambah dengan organisasi proyek adalah berarti sebagai sarana dalam pencapaian tujuan dengan mengatur dan mengorganisasi sumber daya, tenaga kerja, material, peralatan, dan modal secara efektif dan efisien dengan menerapkan sistem manajemen sesuai dengan kebutuhan proyek. Nah, kalau saya tanya, manajemen apa sih? Ada yang masih hafal nggak? Ada yang tahu manajemen? Mas Dwi Nova? POAC ingat Mas Dwi Nova? Mbak Putri, Mbak Apa, Meliana? Bu? Ingat nggak? Kenapa, Bu? Manajemen? Fungsi manajemen apa aja? Eh, Perencanaan, Mm-mm. pengorganisasian, lagi pengendalian dan pengarahan, kata Bu ya. Iya, jadi POAC ya, planning, Hmm. organizing, actuating, dan controlling ya kan? Iya, Ya, itu adalah fungsi dari manajemen ya. Jadi kalau rekan-rekan sudah mempelajari khususnya manajemen sumber daya manusia, pasti sudah mempelajari organisasi proyek. Nah, ini bentuk organisasinya, maksudnya pengertian organisasi sendiri itu kan nggak jauh dari itu. Jadi manajemen kan kita tahu proses pengorganisasian, pengaturan pengelolaan sumber daya manusia sampai dengan pengendalian ya kan. Nah, kalau dalam organisasi proyek itu jadi agar tujuan organisasi dapat dicapai, maka perlu dilakukan yang namanya kita mencari apa sih tujuan dari organisasi tersebut. Yang dilakukan adalah melihat atau mengidentifikasi dan pembagian kegiatan, kemudian pengelompokan penanggung jawab kegiatan, penentuan wewenang dan tanggung jawab, serta menyusun mekanisme pengendalian. Nah, struktur organisasi proyek ini dibuat dengan situasi kultur dan keunikan berbeda berdasarkan kebutuhan sistem manajemen proyek. Nah, oleh karena itu organisasi proyek mempunyai susunan dan hierarki yang berlainan pula. Kalau kita lihat ini ada macam-macam. Jadi untuk organisasi proyek sendiri dibagi lagi. Yang pertama adalah organisasi proyek fungsional. Nah, ini
Untuk organisasi fungsional ini disusun dengan mengelompokkan orang-orang yang melakukan kegiatan yang serupa dalam departemen. Jadi, struktur organisasi ini dikelompokkan menurut fungsi, memiliki struktur dengan konsep otoritas dan hierarki vertikal. Tanggung jawab organisasi proyek biasanya dirangkap dengan tugas sehari-hari pada organisasi fungsional perusahaan. Karena itulah untuk proyek yang besar dapat mengganggu kegiatan keseluruhan. Jadi ini sebetulnya dia menggabungkan ya, kalau apa namanya organisasi fungsional ini mengelompokkan orang-orang yang melakukan kegiatan serupa dalam departemen. Misalkan contoh ya, misalnya dalam ada orang nih, dia bidangnya teknik di suatu perusahaan, tapi dia juga menangani nggak cuman terkait teknik gitu, kayak perluasan kantor dia juga tangani, kemudian juga bertanggung jawab dengan proyek-proyek lain gitu ya. Selain dia punya desk jobnya sendiri gitu ya, maka dikatakan untuk organisasi fungsional ini uh, kalau dia menangani proyek yang besar dapat mengganggu kegiatan keseluruhan. Jadi kalau diterapkan organisasi fungsional ini, jadi apa namanya kurang tepat ya. Nah, kalau organisasi proyek murni, ini struktur organisasi proyek ini jenis ini merupakan bagian tersendiri dari organisasi fungsional di mana manajer mempunyai otoritas penuh terhadap proyek. Nah, dengan status ini tim proyek memiliki komitmen dan wewenang mandiri namun tetap dalam kondisi perusahaan. Nah, ini kita bisa lihat nih. Ini contohnya, misalkan ada bentuk organisasi hierarkinya gini, ada pemasaran, keuangan, manufaktur, logistik, umum. Nah, manufaktur ini dia ternyata memiliki desk jobnya sendiri, tapi juga dia memegang sebagai apa namanya manajer teknik dan proyek, yang mana dia juga memegang beberapa bawahan lagi yang jadi dia apa sebagai penanggung jawabnya gak cuma satu gitu ya, masuk ke desain engineering, kemudian inspeksi, research and development itu juga dia tangani. Nah, ini namanya struktur organisasi proyek untuk fungsional. Satu orang itu bisa mengerjakan nggak cuma desk jobnya, tapi pekerjaan lain. Ini struktur jenis ini dikelompokkan menurut fungsinya, tapi memiliki apa namanya tanggung jawab yang dirangkap dengan tugas sehari-hari. Gitu ya. Jadi dikatakan ini tidak cocok karena dapat mengganggu kegiatan perusahaan ya. Kemudian kalau proyek murni artinya kan dia memiliki tugas dari apa namanya seperti ini, pimpinan umum proyek ya sendiri gitu ya, bidang pemasaran, bidang keuangan, bidang manufaktur, bidang pengadaan. Nah, kalau proyek ya punya sendiri, dia ada yang bertanggung jawab. Sehingga kalau apa namanya untuk proyek ini dikatakan seperti fungsional, tapi dia lebih tepat karena memiliki tugasnya sendiri. Nah, ada yang namanya organisasi proyek matriks. Struktur organisasi proyek ini biasanya gabungan dari organisasi proyek murni dan fungsional, memanfaatkan ahli dari berbagai disiplin ilmu yang terlibat dalam organisasi fungsional sebagai bagian dari proyek, tetapi tidak mengganggu proses pelaksanaan proyek serta organisasi fungsional perusahaan. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, ini adalah gabungan dari organisasi proyek dan fungsional, proyek murni dan fungsional. Jadi, untuk terkait tugasnya itu memanfaatkan ahli dari berbagai disiplin ilmu ya. Jadi tidak mengganggu proses pelaksanaan proyek serta organisasi fungsional perusahaannya. Adapun kriteria dalam pemilihan bentuk organisasi proyek yang cocok, nah ini kita bisa lihat dari pertama, frekuensi adanya proyek baru, lama waktu keberlangsungan suatu proyek, ukuran proyek, ketidakpastian, keunikan,
kompleksitas hubungan, dan pentingnya faktor biaya. Nah, di sini ada resume, pilihan organisasi dan kondisi yang mensyaratkan pilihan tersebut. Nanti mungkin rekan-rekan bisa baca di sini. Nah, ini berarti selesai materi sesi 2 dan sesi 3 kita. Silakan jika ada rekan-rekan yang ingin bertanya. Karena proyek itu apa ya? Banyak teorinya ya, dibandingkan hitungannya. Mungkin hitungannya nanti ketika kita mulai melakukan, misalkan mengajukan proyek dan proyek itu berhasil, kita menilai investasi proyek tersebut, baru kita mulai hitung-hitung. Tapi secara tidak langsung ini, kalau proyek ini banyak teorinya yang memang perlu kita pahami. Oke, silakan, ada pertanyaan nggak, Mas Oke Bu, Dwi? ini Bu, terkait tadi kalau kita lihat dari grafik gambar dari siklus hidup proyek Bu ya. Mm-mm, Misalnya pada tahapan R&D-nya, ini dipengaruhi waktu tidak Bu? Misalnya contoh gini, kalau tahapan R&D-nya lama, mm-mm. terus akan mempengaruhi pada tahap tumbuhnya gitu kan. Kemudian pada tahap tumbuhnya lama, mempengaruhi pada tahap matangnya. Itu mempengaruhi apa waktunya seperti itu Bu? Kalau fase itu kan memang harus diselesaikan satu-satu ya. Kalau waktu Iya. berpengaruh terhadap proyek tersebut, misalkan gini, kalau ada deadline-nya tentunya akan mempengaruhi gitu. Tapi mau nggak mau fase itu perlu dilewati kan gitu. Mulai dari konsepsi, kemudian perencanaan, eksekusi sampai operasi. Memang ini ada limit waktunya, tapi mau nggak mau ini harus dijalani tergantung dengan berapa sih deadline proyek tersebut. Nah, kalau fase siklus produk kan kita nggak bisa menilai ya, tergantung produk itu masih dari awal kita lihat pertumbuhannya bagaimana, kan dilihat dari ketika produk itu di launch, diperkenalkan ke masyarakat, sampai produk itu mulai digemari masyarakat, yang kita bisa nggak ada fase limit waktunya kan begitu. Nah, kalau proyek ini mungkin ada limit waktunya, Mas Dwinova, karena proyek ya, artinya kita ada user yang menantikan sampai mana fase proyek tersebut gitu. Oke, baik Bu, terima kasih. Sama-sama. Ada lagi? Nih Mas Dwinova, Mbak Meliana ini sama ya, berarti yang ngambil dua ini ya, ngambil mata kuliah sebelumnya, operasi internasional sama proyek ya. Nah, Mbak Putri ini proyek operasi internasional belum ngambil ya Mbak Putri? Ini kayaknya mungkin masih pada bekerja atau bagaimana? Mbak Meliana dan Kerja Mbak Ibu. Putri kayaknya kerja ya. Kebanyakan mayoritas kita memang kerja sih. Soalnya gini, saya tuh untuk Vicon ya, kalau malam hari itu, karena gini, saya kerja itu apa namanya, siang sudah dari kampus gitu. Kalau malam lagi saya Vicon lagi, kayaknya capek banget gitu, Mas Dwinova. Dari Iya pagi sih Bu, sama sampai Bu. itu di kampus gitu udah mengerjakan administrasi ya, kerjaan-kerjaan administrasi di kampus, mulai dari membuat materi perkuliahan, kemudian tapping, dan kerjaan-kerjaan lain seperti penelitian, dilanjut lagi Vicon di malam hari, kayaknya aduh, belum lagi harus menemani anak-anak juga di rumah. Jadi kalau malam sepertinya saya kurang itu ya, tapi kalau misalkan memang kita harus melakukan Vicon di malam hari, ya mungkin mau nggak mau saya akan lakukan gitu. Tapi kalau kita masih ada waktu di siang hari, ya kenapa enggak gitu. Apalagi ini uh, yang penting kalau rekan-rekan Sabtu Minggu itu enak gak sih Vicon gitu. Waktu weekend yang memang waktunya istirahat. Kalau menurut Mas Dwinova gimana?
Kalau saya sih Bu, memang mendingnya kayak hari Jumat sih sekitar. Emang pas hari ini Bu, karena kan hari ini juga, karena kalau besok kan gimana untuk Iya, untuk untuk liburan kan. keluarga ya, untuk istirahat Iya, gitu ya. Itulah apa namanya, polemik ya kalau buat iya, kuliah online tuh menetapkan hari itu. Tapi kalau hari-hari kayak gini buat Mas Dino kan nggak masalah kan ya? iya, tapi nggak masalah. Mungkin tergantung teman-teman juga Bu yang lain kan. Iya, nah itulah kalau malam kayaknya waktu-waktu tenaga sisa gitu. Terus kalau weekend kayaknya gimana gitu, kayak nggak cocok banget buat kita udah buka LMS gitu dari hari Senin, Jumat gitu ya. Sabtu Minggu juga harus buka LMS. Lumayan itu. Benar-benar Iya, 24/7 kita belajar ya. Oke, kalau gitu nggak ada pertanyaan lagi, berarti sesi Vicon kita cukup ya. Insya Allah iya. nanti kita Oh iya Bu, ketemu lagi. Ya, kenapa Mas Wino? ya saya nanti boleh minta nomor Ibu ya, nomor WA-nya Bu untuk ini konsultasi atau bimbingan. Oh, boleh. Ini catat aja nih, Mas. Iya, 0818 tulis. 0818 0886 Iya, 1826. 0818 0886 1826 Bu. Betul sekali. Oke Bu, makasih Bu. Sama-sama.